Om, ini ada titipan pertanyaan dari temenku ya. Dia tuh udah usia kepala tiga tapi masih belum dapat jodoh. Nah kemudian ada temenku lainnya juga, pacar tuh banyak, tapi juga gitu, nggak ada yang bertahan lama, bolak-balik putus. Nah kira-kira solusinya itu kayak apa ya Om, untuk ngatasin masalah tersebut? Jadi yang paling penting itu kan biasanya orang kalau nggak belum dapat jodoh, biasa orang kan cenderung terburu-buru mencari seadanya kan. Nah, ketika seseorang terburu-buru dan akhirnya mencari seadanya, otomatis dia akan menderita di dalam pernikahannya. Benar atau tidak? Ya. Benar kan? Ya. Jadi kalau misal kita belum dapat jodoh ya stay cool aja, tetap santai. Karena yang salah tetap batin kita yang di dalam, bukan usaha keluar. Jadi ketika kita belum dapat jodoh atau susah dapat jodoh, bisa diindikasikan bahwa ada semacam samskara di dalam sistem tubuh kita, terutama samskara kebencian terhadap diri sendiri ataupun ketidaklayakan. Jadi perlu digeliring masalah samskara kebencian ini, perlu disadari, kemudian dibiarkan masuk dan dibiarkan lewat. Ketika kebenciannya sudah terurai, sudah kosong, otomatis akan muncul cinta terhadap diri sendiri. Jadi kita tidak berusaha mencintai diri sendiri, tapi ketika samskaranya sudah lenyap, cinta akan muncul dengan sendirinya. Jadi kayak merekat dan tiba-tiba kita mencintai tubuh kita dan mencintai diri kita lebih intim. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, otomatis orang-orang yang mencintai dirinya sendiri akan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mencintai dirinya sendiri. Dan di situ kemungkinan kita akan mendapatkan jodoh. Kalau misal masih ada samskara kebencian, nggak cinta diri sendiri, ya otomatis kita akan bertemu dengan orang-orang yang sama dengan kita, yang masih ada samskara kebencian. Ya akhirnya meskipun akhirnya memaksakan menikah karena terburu-buru akibat usia udah tua, ya ibaratnya belum, yang bersangkutan belum ada cinta, tidak punya cinta, pasangannya juga tidak punya cinta, artinya pengemis cinta menikah dengan pengemis cinta. Akhirnya ketika tinggal serumah, duet lah mereka, pengemis cinta, nyanyi bareng lama-lama. Ada contohnya? Contoh apa? Contoh self love. Contoh self love ya intinya adalah perlu clearing samskara terlebih dahulu. Baru self love akan merekat dengan sendirinya. Baru bisa ditingkatkan. Tapi kalau kita samskaranya belum terurai, kita berusaha self love, pasti bentrok. Dan pasti self love-nya kalah. Tapi kebanyakan tuh kan memang kita tidak sadar bahwa kita punya samskara, kita tidak mencintai diri sendiri, itu kan sesuatu yang jarang. Pelajaran tentang mencintai diri sendiri. Selama ini kan kita selalu mencari keluar gitu. Iya betul. Ya, ada ciri-ciri enggak? Atau contoh mungkin yang pernah, atau apa ya, orang yang tidak mencintai diri sendiri tuh bakal seperti apa atau kayak apa? Oh dulu ini anak ini. Coba. Sebenarnya bukan dulu sih, kejadiannya baru-baru ini aja, baru sekitar sebulan belakangan. Jadi aku tuh punya temen, setiap kali aku sama dia tuh kayak selalu dibandingin gitu. Atau bukan dibandingin sih, kayak orang tuh selalu bilang, ih kamu cantik banget. Temen aku yang dibilang, ih kamu cantik banget. Terus akhirnya tiap aku jalan sama dia, itu aku jadi ngerasa nggak percaya diri. Aku jadi ngerasa aku nggak lebih cantik daripada dia. Dan itu tuh bikin aku jadi jadi nggak suka ngobrol sama dia, jadi suka bete gitu. Terus akhirnya aku mirroring itu baru 4 hari dan seketika di pagi hari itu aku bangun dengan sangat bahagia dan jadi lebih nggak peduli gitu loh, kayak enjoy ya, jadi lebih kayak ya udahlah, terserah sih mau cantik dia kayak mau nggak, pokoknya aku cantik kayak gitu. Jadi sangat bahagia deh. Bahagianya itu bahagia yang nggak pernah aku rasakan sebelumnya, meskipun aku udah hidup sama Riko kayak bertahun-tahun ya, tapi setelah mirroring itu tuh kayak kebahagiaan yang nggak pernah aku dapetin dari
meskipun aku udah hidup sama dia bertahun-tahun, tapi kayak itu tuh kebahagiaan yang di luar dari aku seneng banget, aku bahagia banget kayak gitu, kayak bahagianya itu beda aja kayak gitu. Padahal baru 4 hari doang. Itu mirroring aja ya. Mirroring aja. Oke. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Makanya kalian harus mirroring. Bener-bener merubah hidupku 180. Itu sama seperti yang Om Riko ajarkan kan mirroringnya. Iya. Atau Iya. beda mungkin. Sama. Kalau Sama. bareng Om Riko mungkin mirroringnya kacanya kebalik. Kalau pengalaman Sinta yang lain dulu mungkin sebelum ketemu Om Riko gimana, setelah ketemu Om Riko gimana? Sebelum ketemu, ya itu beda banget juga sih. Kalau dulu tuh sebelum ketemu sama Riko kan apa ya, banyak dogma-dogma atau tradisi yang yang diajarin sama aku dari kecil gitu, yang kayak masih melekat sampai sekarang, bukan sampai sekarang, sampai sebelum aku ketemu sama Riko ya. Kayak apa ya, kayak pacaran sebelum nikah itu nggak boleh kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak jadinya itu tidak mencintai Diri sendiri. diri sendiri secara total. Ada Karena- aturan ya, aturan ngikat ya. Iya. Dan tidak apa ya, kayak kalau keluar tuh nggak bisa, takut pakai baju yang apa ya, Kayak nggak baju jadi diri yang- sendiri gitu ya. kayak gitu. Padahal pengen, tapi takut ntar dipikir sama orang tuh, ih cewek nggak bener, cewek nggak baik kayak gitu. Tapi sekarang aku udah terserah sih kayak gitu, terserah sih orang mau mikir apa. Tapi nggak ada juga yang mikir kayak gitu ternyata. Dan ternyata nggak kejadian juga Ternyata kan? nggak kejadian Nggak juga. ada juga. Oke. Ada tambahan Om Ri? Om Riko tadi mau ngomong apa? Yang mana? Tadi kayaknya mau ngomong. Enggak. Oh enggak. Cukup ya Om ya. Nah, intinya sebenarnya bukan ditanyakan terus-menerus, tapi ketika dikasih jawaban sama Om Riko segera dipraktekkan. Iya, Ya, betul. Ya. termasuk mirroring ini ya. Iya. Sebenarnya pertanyaan teman-teman kan selalu berulang terus ya Om ya. Sama. Tapi kalau nggak ada pertanyaan ya kita nggak bikin video kan. Pasti nanti ada yang nanya ini, gimana caranya dapat kayak Sinta? Ya pasti ada. Pasti itu udah. Udah dijawab tadi kan. Ya udah Om, terima kasih Om. Sama-sama.